Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang macam-macam diagram dan bagaimana cara membuatnya. Minggu ini Bu Nabila akan mengajarkan tentang menafsirkan dan membaca sajian data. Jadi kita sudah disajikan nih dengan data yang telah dikumpulkan dengan beberapa cara seperti wawancara, lembar isian, melakukan percobaan yang dirubah ke dalam bentuk tabel setelah diurutkan. Kemudian dari tabel itu data juga bisa disajikan dalam bentuk diagram, yaitu diagram batang, diagram gambar, diagram garis, sama diagram lingkaran seperti yang sudah kita lakukan minggu sebelumnya. Nah, sekarang Bu Nabila sudah punya data di sini, ya, aktivitas mandiri. Nah, ayo siapa yang tahu ini gambar diagram apa? Betul, diagram batang karena dia berbentuk dari batangan balok nih yang panjang. Oke, dia berbentuk batangan-batangan. Nah, dari data ini kita tuh bisa baca. Kita bisa baca dan kita bisa jawab pertanyaan yang ditanyakan mengenai diagram ini. Nah, ini adalah data pengumpulan koran bekas SD cerdas. Kalau Bu Nabila tanya, di sini ada kelas nih. Kalau kamu perhatikan di sini ada kelas, di sini ada koran per lembar. Kalau Bu Nabila tanya, berapa banyak pengumpulan koran pada kelas 3? Berapa banyak pengumpulan koran yang dikumpulkan oleh kelas 3? Nah, berarti yang kita lihat adalah si diagram batangnya kelas 3 nih yang ini. Kita lihat ke atas. Nah, kita lihat ke samping. Samping ini adalah frekuensi. Banyaknya koran. Oh, ternyata dia ada di 40. Oh, berarti banyaknya koran yang dikumpulkan oleh kelas 3 adalah sebanyak 40. Dalam satuan apa? Di sini ada keterangan dalam satuan lembar. Nah, sekarang kalau kamu buka buku kamu di halaman 166 untuk aktivitas mandiri, di sini ada pertanyaannya. Kelas 4 dapat mengumpulkan koran sebanyak. Nah, sebanyak berapa nih kelas 4? Kita lihat kelas 4. Kelas 4 sebanyak 40. Berarti kita isi di sini 40. Kelas 5 dapat mengumpulkan koran sebanyak berapa lembar kelas 5? 20. Oke. Nah, sekarang di sini jumlah seluruh koran yang terkumpul sebanyak berapa lembar? Lihat soal nomor 5. Jumlah koran yang terkumpul dari kelas nomor 4. Jumlah seluruh koran yang terkumpul sebanyak, karena jumlah seluruh koran berarti semuanya kita tambahkan. Kita data dulu, kelas 1 ada berapa? Kelas 1 dapat sebanyak 25. Kelas 2 sebanyak 30. Kelas 3 sebanyak 40. Kelas 4 sebanyak 40, kelas 5 sebanyak 35. Nah, data ini kita jumlahkan agar dia menjadi jumlah seluruh koran. 25 tambahin ke bawah, tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 5. 10. 0, 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 4, 14. 14 tambah 3, 170. Oh, ternyata 17. 4 tambah 3, 17. Jadi semuanya adalah 170 siswa. Ya. Berarti seluruh siswa ada 170. Baru kita bisa jawab soal nomor 4 tadi. Jumlah seluruh koran yang terkumpul sebanyak, bukan siswa ya, maaf, lembar koran 170 lembar. Maaf.
bukan siswa tapi lembar koran. Seluruh lembar. Seluruh lembar. Oke. Seluruh lembar. Seluruh lembar koran ada 170. Di sini ada pertanyaan jumlah koran yang terkumpul dari kelas 1 dan 2 sebanyak. Nah, kelas 1 dan 2. Tadi kita udah punya nih, 1 dan 2 berarti 25 tambah 30. Nah, 25 ditambah 30 adalah 55. Berarti di sini kita jawab 55. Nah, itu kalau jumlah. Nah, di sini nomor 7 ada pertanyaan selisih koran yang dikumpulkan kelas 2 dan kelas 3. Kalau jumlah tadi ditambah, kalau selisih itu dikurangi. Berarti kalau selisih kelas 2 dan 3 adalah kelas 2 dan 3. Oh, berarti ini 2 dan 3. Berarti 2 selisih kelas 2 dan kelas 3 dan kelas 3. Nah, kita lihat kelas 2 tadi kita punya 30. Kelas 3 kita punya 40. Selisih itu dikurangi. Berarti yang besar kita kurangi yang kecil. Yang besar adalah 40. Berarti 40 kita kurangi 30. Berapakah selisihnya? Pintar, selisihnya adalah 10. Berarti kita bisa jawab di sini selisih koran yang dikumpulkan oleh kelas 2 dan 3 sebanyak 10 lembar. Nomor 8, kelas mana yang paling banyak mengumpulkan koran bekas? Nah, kita bisa lihat, bisa pakai data yang sudah kita tulis atau kita lihat diagramnya. Mana yang paling tinggi? Kalau paling banyak berarti mana yang paling tinggi? Diagram batangnya kelas 3 sama kelas 4. Pinter, berarti kelas yang paling banyak adalah kelas 3 dan kelas 4. Kelas yang paling sedikit mengumpulkan koran bekas adalah yang paling sedikit, berarti yang paling pendek. Oke, kelas 5. Nah, nanti dari data ini juga kamu bisa urutkan mana yang dari tertinggi sampai ke rendah, ya, dari yang paling banyak mengumpulkan sampai yang paling sedikit, atau dibalik dari yang paling sedikit ke paling banyak, tergantung dengan pertanyaan yang disajikan. Nah, yang selanjutnya diagram gambar. Oke, ini juga pernah Bu Nabila bahas sekilas untuk diagram gambar, cara membacanya, ya. Jadi kita lihat dulu keterangannya nih. Oh, ternyata di sini gambarnya orang. Kok gambarnya orang? Karena di diagramnya gambarnya bentuknya orang, perempuan. Kamu bisa buka halaman 168. Di sini dia bilang mewakili satu orang. Oh, berarti satu gambar ini satu orang, ya. Karena satu ini satu orang, di sini ada diagram gambar nilai ulangan matematika kelas 5 SD Pintar. Berarti di sini ada nilai 5, ada 6, 7, 8, 9. Ini bukan siswanya ya, ini besar nilainya, nilai matematika. Oh, ternyata yang dapat nilai 5 ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 karena ini satuannya dikali 1, berarti 5 kali 1 adalah 5. Oh, ternyata yang dapat nilai 5 ada 5 orang. Ya, ada 5 orang. Yang mendapat nilai 9, 1, 2. Oh, berarti 2 kali 1, karena keterangannya 1 jadinya 2 orang. Begitu seterusnya, ya. Sama, diagram garis juga sama. Oke, ini diagram naik, ini diagramnya turun. Ini diagram garisnya naik, ini turun. Nah, kalau Bu Nabila punya pertanyaan, simak baik-baik. Bu Nabila punya pertanyaan, pada tahun keberapakah data ekspor batu bara tahun 2011 sampai 2016 mengalami penurunan? Mengalami penurunan. Penekanannya adalah penekanan datanya di mengalami penurunan. Berarti kita lihat mana nih tahun yang mengalami penurunan.
Kita mulai dari 2011. Oh, ternyata tahun yang mengalami penurunan nanti kita bisa tahu. 2011 ke 2012 naik, 2012 ke 2013 turun, 2013 ke 2014 naik, 2014 naik ke 2015, 2015 ke 2016 turun. Berarti kita ada 2 kali penurunan, yaitu di tahun 2013 dan di tahun 2016. Itu yang perlu kita tahu. Oke. Kalau pertanyaannya Bu Nabila tambahkan, penurunan mana yang mengalami penurunan secara drastis, berarti kita harus lihat dulu. Karena dia mengalami turunan di 2013, berarti kita lihat dari sebelumnya. 2012 itu ada sebanyak 30. 2013 itu ada sebanyak 25. Berarti kalau penurunan kita kurangi 20 dikurangi 25 untuk mencari penurunan ya. Berarti kita cari selisih 30 kurang 25 adalah 5. Oh, ternyata dari 2012 ke 2013 itu mengalami penurunan 5 juta ton produksi, karena di sini satuannya juta ton. Yang ini kita lihat ini dari 40 ke 35. Oh, berarti 40 kurangi 35 adalah 5. Oh, ternyata sama-sama mengalami penurunan sebanyak 5. Kalau naik gimana, Bu? Kalau naik berarti kita bisa lihat 2011 ke 2012 ini naik. 2013 ke 2014 berarti di 2014 naik, di 2015 juga naik. Bagaimana caranya? Caranya sama. Untuk mengetahui selisih berapa naiknya, berarti ini kita kurangi. Nah, karena dia naik, berarti yang setelahnya dikurangi yang sebelumnya. Oke, berarti ini 30, ini 40, sama saja. Kita kuranginya 40 kurangi 30 adalah 5. Oh, berarti dia kenaikan di tahun 2015 adalah sebanyak 5 juta ton. Oke, paham ya untuk naik dan turun. Ini disimak baik-baik, nanti ini yang akan keluar di dalam penilaian akhir semester. Oke, nah ini kalau kemarin Bu Nabila ajarkan bagaimana cara kamu membuat lingkarannya, ya, diagram lingkaran menjadi persentase atau si derajat. Sekarang Bu Nabila balik, bagaimana kita bisa membaca, ya, diagram lingkaran dan mengetahui banyaknya siswa dari data yang ada. Oke, Bu Nabila langsung aja kamu simak baik-baik. Oke, di sini adalah diagram lingkaran favorit olahraga 200 siswa SD cerdas. Ya, ada sebanyak 200 siswa. Nah, dari diagram ini nih nanti ketika dijumlahin semuanya ada 200. Nah, tapi kita nggak tahu sepak bola ada berapa, bulu tangkis berapa, bola basket ada berapa, tenis meja berapa, bola voli berapa. Karena kita hanya mengetahui persentase dan derajatnya saja. Nah, tapi kamu jangan khawatir, kita bisa cari tahu berapa sih sepak bola, berapa bulu tangkis, berapa bola basket, berapa tenis meja, dan berapa bola voli, karena di sini sudah ada totalnya. Oke, kita pilih salah satu. Bu Nabila pilih yang persen. Oke, kita tahu bahwa satu lingkaran adalah 100%. Satu lingkaran, oke, satu lingkaran ya adalah 100%. Satu lingkaran dalam derajat adalah 360 derajat. Kuncinya hanya ini. Kuncinya hanya ini. Oke. Bu Nabila akan jelaskan pakai persentase. Oke, misalkan Bu Nabila punya di sini bulu tangkis. Bulu tangkis kita tahu di sini ada 25% karena dia sudutnya siku. Dalam persentase siku itu besarnya 25%, dalam derajat siku itu besarnya 90 derajat ya. Jadi kalau misalkan nanti ini di persentase tapi tidak ada persentasenya, berarti kamu nggak usah cari lagi bingung, kok nggak ada persentasenya ya Bu? Ini sudah ada tapi tidak ditulis karena
kita tahu satu lingkaran kalau kita bagi 4 menjadi 25% per satu bagian dalam sudut siku. Nah, dan 90 derajat dalam sudut derajat. Oke. Bu Nabila contohin yang bulu tangkis. Kamu bisa lihat di halaman 170, sebenarnya ini sudah dijelaskan, tapi akan Bu Nabila jelaskan ulang. Perhatikan baik-baik. Sebanyak 25% siswa menyukai bulu tangkis. Oke, ini pakai persentase yang dia contohkan, pakai persentase. 25% kita kali dengan 200 siswa. Kenapa menjadi 50 siswa? Cara menghitungnya seperti ini. Kan dia punya persentase 25%. Karena dia pakainya persentase, berarti 25% kita kali 200 siswa. Oke, 25 per 100 kita kali 200. Ini kita sama-sama bagi 100. Berarti kalau sama-sama bagi 100, atas bawah nolnya kita coret bareng-bareng. Artinya sama-sama kita bagi 100. Berarti tinggal 25 kali 2. Nah, 25 kali 2 adalah 50 siswa. Ini untuk apa tadi? Bulu tangkis. Paham ya? Nah, Bu Nabila akan jelaskan tentang derajat sekalian. Di sini ternyata derajatnya diketahui, bulu tangkis itu sebesar 90 derajat. Oke, 90 derajat kita kali dengan banyaknya siswa 200 per. Nah, Bu, kalau derajat pernya berapa? Tadi kita punya patokan satu lingkaran adalah 360 derajat. Berarti ini kita bagi 360. Oke. Ini kita bagi 10. Oke, Bu, kalau di sini 0 nggak bisa dicoret tapi di sini sama ke bawah boleh nggak? Boleh. Karena dia posisinya sama-sama di atas. Jadi kamu boleh bagi dengan yang ini sama-sama 10-nya atau bagi yang ini sama-sama 10-nya. Oke. Nah, ternyata di sini tinggal 90 per 36. 90 per 36 dikali 20. Bu, 90 sama 36 saya sama-sama bagi 9 boleh enggak? Karena itu bisa dibagi 9, saya perkecil ngitungnya. Boleh, kita perkecil ke bawah atau kita perkecil ke samping. Bu Nabila mau perkecil ke bawah, 90 bagi 9 adalah 10, 36 bagi 9 adalah 4 dikali 20. Bu, ini bisa sama-sama dibagi 4 dengan 20. Dengan 20 sama-sama dibagi 4, boleh nggak Bu? Boleh dong. Berarti ini kita punya 10 per 1 dikali 20 bagi 4, 5. Oh, berarti tinggal 10 kali 5. Maka jawabannya sama, yaitu sama-sama 50 nih. Kalian bisa lihat, walaupun pakai persentase dan derajat, jawabannya tetap sama. Jawabannya adalah 50 siswa. Ini caranya ya. Ini akan keluar di soal pas. Jadi ini sekalian Bu Nabila jelaskan bagaimana cara menghitungnya. Oke, jadi kalau kamu sudah hitung semua nih, ternyata diketahui nih bulu tangkis ada 50 siswa. Terus sepak bola ada 60 siswa, terus bola basket ada 40 siswa, bola voli 25, tenis meja 25. Nah, nanti kamu bisa baca data ini. Oh, ternyata ini loh banyaknya siswa. Tinggal kita lihat pertanyaannya, apa yang diminta. Nah, seperti itu ya. Nih, misalkan Bu Nabila mau jawab ini. Berapa banyak buku pengetahuan umum? Nah, kita di sini sudah disajikan dalam bentuk persentase dan derajat. Oke, sekarang pelajaran umum. Bu Nabila mau jawab nih yang pembelajaran umum. Nah, kita ketahui dulu. Di sini keterangannya adalah jumlah seluruh buku ya. Jumlah buku adalah 1200 buah. Oke, Bu Nabila mau pengetahuan umum. Ya, pertama pakai persentase, berarti 30% pengetahuan umum, berarti 30 per 100 kita kali 1200. Bu Nabila coret nolnya ini 2 karena sama-sama dibagi 100. Berarti tinggal 30 dikali 12. Oke, Bu Nabila kalikan cara cepat yang pernah Bu Nabila ajarin. Kalau ada 0, nolnya simpan. Berarti tinggal 12 kali 3. 3 kali 2, 6.
3 kali 1 3. Berarti pembelajaran umum atau pengetahuan umum ada sebanyak, bukunya ada sebanyak 360 buku. Oke, sekarang pakai persentase 108. 108 derajat berarti 108 derajat per 360 dikali 1200. Bunda Bila coret. Oke, 36 sama 120 ini Bunda Bila bisa bagi 12 dua-duanya. Ya, berarti 108 per 36 bagi 12 adalah 3 kali 12 dibagi 12, 1 ada nolnya, 1 10. Oke, 108 Bunda Bila mau bagi dengan 3. Oke, kita hitung di sini. 108 Bunda Bila bagi dengan 3. 1 bagi 3 tidak bisa, 10 bagi 3 yang mendekati adalah 3. 3 kali 3 9. Kita kurangi 8. 10 tadi yang dipakai berarti 10, langsung kita kurangi 9 adalah 1. 18 bagi 3 6. 6 kali 3 18. Oh, berarti 36. 108 dibagi 3 adalah 36 kali 10. Oh, berarti jawabannya benar, 360 buku. Berarti di sini Bunda Bila jawab 360 buku. Nah, berapa banyak buku pelajaran, berapa banyak buku referensi, berapa banyak buku sastra, berapa banyak buku majalah? Silakan kalian hitung sendiri. Boleh pakai persen, boleh pakai derajat. Oke. Nah, ada lagi untuk di sini ada pernyataan. Apakah kesimpulan yang dapat kamu ambil terkait penjualan bulan Maret? Nah, berarti kalau di sini ada 2 tabelnya, keterangannya ada bulan Maret, ada bulan April. Berarti kalau ditanya kesimpulan bulan Maret, kita lihat diagramnya. Maret yang warnanya pink, April yang warnanya kuning. Berarti kita lihat, oh ternyata kesimpulannya adalah Bunda Bila bisa simpulkan bahwa penjualan jeruk di bulan Maret itu paling tinggi. Penjualan buah di bulan Maret paling tinggi adalah jeruk, atau buah yang paling diminati oleh masyarakat di toko sejahtera pada bulan Maret adalah jeruk, karena posisi diagramnya paling tinggi. Kalau ditanya apa kesimpulan di bulan April, kamu bisa bilang penjualan paling banyak di bulan April adalah buah semangka, atau penjualan paling sedikit di bulan April adalah jeruk. Nah, kalau di bulan Maret penjualan paling sedikit adalah semangka. Bu, kalau ini kan Maret sama April. Kalau dia sendiri bagaimana, Bu? Sama saja. Misalkan kamu disuruh buat kesimpulan dari diagram yang di atas adalah kamu bisa lihat siapa yang paling tinggi, atau paling banyak siswa yang tingginya 132 adalah 16, ya. Atau diagram siswa paling banyak yaitu berukuran tinggi badan 132. Itu adalah kesimpulan kalau ditanyakan sebuah kesimpulan. Nah, ini ada lagi nih diagram garis. Oke, contohnya ternyata ini diagram garis. Kapan terjadi peningkatan? Nah, berapa banyak peningkatannya? Kalau peningkatan berarti cari yang meningkat. Ini menurun, ini naik, ini sama, naik. Oh, berarti peningkatan ada di Maret, ada di Mei, sama ada di Juni. Berapa peningkatannya? Kalian kurangi dengan yang sebelumnya. Oke, kalian kurangi dengan yang sebelumnya, berarti itu peningkatan di bulan tersebut. Misalkan terjadi peningkatan di bulan Mei, berarti kamu kurangi Mei sama April. Terjadi peningkatan di Juni, nih naik kan ke Juni, berarti kamu kurangi nanti antara si Juni sama Mei, seperti yang sudah Bunda Bila contohkan tadi, ya. Nah, ini masih sama. Kalau ini dia buatlah diagram gambar
dari data berikut kemudian tafsirkan. Ini bisa kalian buat diagram gambarnya lalu kalian tafsirkan. Oke, kayak gitu aja ya. Nah, ini ada uji kompetensi 4. Ya, ada uji kompetensi 4. Silakan kalian kerjakan di rumah sebagai contoh dan latihan untuk penilaian akhir semester, karena Bu Nabila akan membuat soal yang hampir sama dengan yang ada di sini tipenya ya. Dengan apa yang tadi Bu Nabila jelaskan, mudah-mudahan itu bisa membantu kamu untuk menyelesaikan soal penilaian akhir semester. Ya, kalau ada yang tidak dimengerti dan Bu Nabila terlalu cepat atau kalian ingin menanyakan, ada yang masih bingung, silakan kalian tanyakan ke Bu Nabila langsung ya. Seperti biasa, boleh lihat pakai telepon, boleh langsung ke rumah kalau memang rumahnya dekat dengan rumah Bu Nabila. Oke. Sebelum Bu Nabila akhiri, Bu Nabila ingin mengingatkan bahwa kita sudah belajar statistika. Nah, apa sih kemarin tentang data? Ayo, masih ingat nggak? Bu Nabila rangkum ya. Pembelajaran terakhir, data adalah keterangan yang benar dan nyata atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Itu adalah data. Nah, dari mana sumber data? Sumber data itu bisa diperoleh secara langsung atau dari sumber yang sudah ada. Kalau secara langsung bisa pakai wawancara, pakai lembar isian, bisa melakukan percobaan atau beberapa pengumpulan data itu kalau secara langsung. Kalau data yang sudah ada berarti data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya yang tidak kita kumpulkan sendiri. Kemudian data itu dapat disajikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabel, diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Oke, sampai sini dulu pembelajarannya. Ingat, tugasnya adalah uji kompetensi 4. Ya, uji kompetensi 4. Silahkan kalian jawab. Bu, jawabnya di mana? Jawabnya di buku tulis saja. Kamu tulis ABC-nya saja di buku tulis, ya, tidak perlu digambar dan tidak perlu ditulis soalnya. Kamu bisa jawab di buku tulis. Jadi nanti kalau misalkan Bu Nabila minta bukunya, Bu Nabila nggak minta buku paket, ya. Bu Nabila mintanya buku latihan seperti biasa. Oke, kurang lebihnya Bu Nabila mohon maaf. Sampai sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.